capres alternatif mulai dilirik atau terus kemudian menguat sampai nanti 2024? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi saya ingin ke Bung Eriko tadi, pertanyaan yang belum terjawab sebelum jeda. Dengan munculnya dan menjadi tiga besar dari hampir setiap kali survei dari awal 2020 sampai saat ini 2021. Mas Ganjar adalah sosok yang sesungguhnya tidak diproyeksikan untuk 2024 oleh PDI Perjuangan. Saya ingin konfirmasi soal itu dulu. Begini, Mas Saiman, saya bersyukur bahwa Mas Saiman menyampaikan tiga besar tadi. Kebetulan PDI Perjuangan nomor 3. Tapi jangan lupa Mas Saiman, di dalam 10 besar dari survei ini semua, ada 3 calon dari PDI Perjuangan. Ada Mas Ganjar, ada Bu Risma, dan ada Mbak Puan. Dan siapa saja masih mungkin pada nantinya. Kenapa? Kalau kita melihat tren dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada saat periode-periode yang lalu, ini bisa dilihat oleh Mas Dedi dan juga oleh Bung Daniel, oleh kita semua, bahwa tidak pernah PDI Perjuangan mengajukan jauh sebelum waktunya. Tentu Ibu Ketua Umum mempunyai pandangan, mempunyai visi yang tepat. Apapun yang terbaik bagi bangsa Indonesia, itu yang selalu beliau sampaikan. Tetapi apakah siapa yang tahu, Bung Aiman? Walaupun nama saya Eriko Sotarduga, saya tidak mau menduga-duga, Bung Aiman. Jujur saja, sama seperti Bung Daniel. Oke, kalau gitu saya yang menduga karena ada perjanjian yang tertunda pada 2009 dan tidak dilaksanakan di 2014 dan 2019, artinya harus dilaksanakan di 2024 nanti, yakni perjanjian batu tulis yang kemudian mengharuskan bahwa dalam perjanjian itu Pak Prabowo menjadi capres dan wakilnya dari PDI Perjuangan. Artinya apapun yang terjadi nanti, cawapresnya adalah PDI Perjuangan dan capresnya adalah Pak Prabowo. Benarkah itu, Bung Eriko? Begini. Kalau kita melihat konfigurasi dari partai sekarang, kelihatannya memang maksimum bisa 4 calon. Tetapi dari realistisnya, paling banyak 3 calon. Realistisnya seperti itu, 3 pasangan calon. Nah, ini kan tergantung daripada nanti pada waktunya, saatnya nanti. Dari hasil juga dilihat dari pendukungan masyarakat, begitu juga konfigurasi partai. Oke, kalau dari jawaban Anda berarti saya menyimpulkan begini, Bung Eriko, artinya perjanjian batu tulis tidak berlaku lagi? Saya tidak mau mengatakan ada perjanjian atau bagaimana perjanjian. Kalau dilihat akan nanti seperti apa, kan artinya tidak melihat perjanjian batu tulis. Kan saya sampaikan tadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ini. Bisa saja nanti konfigurasi ini bersama-sama. Tetapi bisa juga konfigurasi ini juga berbeda. Kan tidak bisa dipaksakan. Sama. Boleh ditanyakan dengan Bung Daniel. Apakah Pak Prabowo nanti mau jadi calon presiden atau calon wakil? Kan tidak ada yang tahu. Apakah Bung Daniel juga tahu? Kan tidak tahu juga. Iya, tapi jadi biarlah mereka bekerja saat ini untuk membuktikan. Dan ini yang menarik, Mas Aiman. Saya harus jujur menyampaikan. Kan ini sekarang RUU Pemilu ini kita masih melihat apakah mungkin masih dievaluasi ataukah mungkin tidak. Kalau memang tidak, berarti 2022-2023 kepala-kepala daerah juga masa kerjanya juga berakhir. Nah, ini bagaimana efeknya nanti? Karena kalau kita melihat ya Mas Dedi ya, jujur saja, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. Mereka melihat kinerjanya berdasarkan hasil kerjanya. Kalau PDIP nggak masalah, misalnya Mas Ganjar nanti 2023 nggak jabat kan bisa jadikan menteri kayak Bu Risma. Tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, kalau itu yang Mas Aiman sampaikan kan tentu baik saja, tidak ada yang dalam hal itu. Sama seperti Mas Sandi menjadi menteri, jangan-jangan Bung Daniel pun nanti bisa jadi menteri. Kita kan tidak tahu dalam hal ini, kan begitu kan? Saya ke Bung Daniel sebelum nanti ke Mas Dedi. Bung Daniel, benarkah kemudian perjanjian batu tulis masih berlaku atau sudah usang? Mas Aiman, kami Pak Prabowo khususnya itu sangat terbuka bisa bekerja sama dengan siapapun. Dalam sejarah politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu sudah terbiasa bekerja sama dengan partai manapun. Dengan PDI pernah bersama, bahkan Pak Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden Bu Megawati. Kemudian dengan partai-partai yang sekarang menjadi oposisi pun demikian. Jadi pada prinsipnya Gerindra, Pak Prabowo adalah pribadi dan partai yang sangat inklusif, artinya terbuka dan bisa bekerja sama dan berdialog. Anda belum menjawab nih, perjanjian batu tulis Pak Prabowo sempat mengatakan masih berlaku atau tidak? Singkat saja sebenarnya jawabannya. Iya, singkat saja. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dengan kerjasama dengan siapapun. Dan Pak Prabowo tetap
sangat terbuka bisa berhubungan dengan siapapun dan tidak mengiyakan, tidak gini loh, baik. dalam politik Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan benci kepada siapapun. Pak Prabowo siap untuk bekerja sama. Pak Prabowo tetap bisa membuka hubungan yang baik dan dialog demi kebaikan bangsa dan negara. Itu kuncinya politik bagi Pak Prabowo. Baik, nanti saya lanjutkan untuk Mas Dedi. Lain kesempatan. Singkat saja, Bung Eriko, karena sudah habis waktunya. Kami tidak ada janjian loh tadi dengan Bung Daniel, tapi kenyataannya seperti itu. Segala hal mungkin di tahun 2024 kita buka ini. Kalau enggak nanti Mas Dedi apalagi kerjaannya nanti. Silakan Mas Dedi. Ya memang ada banyak perjanjian antara PDIP dan Gerindra yang mungkin banyak publik nggak tahu, termasuk perjanjian batu tulis. Nanti kita akan buktikan apakah masih berlaku atau tidak. Nanti kemudian kita akan saksikan sama-sama, kita cermati. Terima kasih Bang Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Bung Daniel Anzar Simanjuntak dari Partai Gerindra dan juga juru bicara Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, dan juga Bung Dedi dari Litbang Kompas.